Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya, serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh, tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidaklah pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintah. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat padanya sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 100. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tugas singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah.
sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Pertama, beramal sebanyak mungkin, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikator adalah pekerjaan. Pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Artinya, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita praktikkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahala. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh dan dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan akan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataan adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairas ta'malah." Faqila kaifa yasta'milu? Ya Rasulullah, qala yufiquh li'amalin sholihin qabla maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabatnya bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum beliau meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa tatimmu shalihah wa bi fadlihi tatazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi mujahidina tahirin. Amma ba. Faya ayyuhal hadiruna usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Ya Allah ya Rabb, hanya dalam kuasamu segala apa yang terjadi pada hambamu ini. Tiada daya dan upaya selain keagunganmu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipanmu menjadikan hambamu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Ya Allah, tunjukkanlah setiap langkah kami di jalan-Mu. Ya Allah, curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan orang kami. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa. Engkaulah yang maha tahu, ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekalam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami, ya Allah. Bukalah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah daging yang melekat pada tubuh kami, ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzoliminya. Jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari mati suul khotimah. Lindungilah kami dari siksa kubur, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu, ya Allah, yang hamba-Mu ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum wa aslihu min fadlillahi ya'takum wa la dzikrullah